Shalom. Hari ini kita akan belajar dari Salomo, seorang tokoh Alkitab yang memiliki hikmat, kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan yang luar biasa. Namun di dalam perenungannya, Salomo justru menemukan bahwa makna hidup dan kepuasan sejati ternyata tidak terletak pada semua kesenangan dunia atau pada panjangnya usia, tetapi terletak pada persekutuan dengan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Mari membaca hal ini dalam Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai dengan 3. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diingininya. Tapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Itulah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan. Kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Ayat yang kita baca menggambarkan dua hal, yaitu tragisnya hidup orang yang memiliki segala sesuatu tetapi tidak memiliki kuasa untuk menikmatinya, serta orang yang panjang usianya dan banyak keturunannya namun tidak pernah puas dengan kesenangan, bahkan mati dalam penderitaan. Sang pengkhotbah mengatakan bahwa anak yang gugur, yang belum melihat dan menikmati dunia, dikatakan lebih berbahagia daripada orang itu. Saudara, banyak dari kita merasa bahwa semakin kaya seseorang, maka semakin ia akan bahagia. Yang pada kenyataannya tidak demikian. Kita menemukan ada orang yang begitu diberkati dengan keuangan, namun hatinya hampa. Pasangan kaya raya atau artis terkenal melangsungkan pernikahan dengan luar biasa, namun berakhir dengan perceraian. Orang yang punya kedudukan yang tinggi juga tidak menjamin bahwa dia bisa menikmati hidup sesungguhnya. Salomo sudah membuktikannya hingga ia sampai pada kesimpulan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Oleh karena itu, mari kita responi kebenaran firman Tuhan hari ini dengan mencari makna hidup dan kepuasan sejati yang hanya ada di dalam Tuhan. Ingat ini, diberkati secara materi tidak selamanya baik. Sebaliknya, penderitaan juga tidak selamanya buruk. Tapi satu hal yang pasti, yaitu Allah selalu baik, bahkan mutlak baik di dalam setiap rancangan dan keputusannya. Dan biarlah Roh Kudus yang menyertai kita, kiranya selalu mengingatkan kita untuk senantiasa berjalan bersamanya, memaknai hidup dan menikmati pengalaman bersamanya dengan hati yang penuh sukacita dan kepuasan sejati di dalam Dia. Amin.